Jadi berdasarkan lama interaksinya dengan fasa diam tadi, sehingga antara komponen satu dengan komponen lain itu terjadi pemisahan ya. Kalau ibaratnya orang naik bis gitu ya, orang naik kendaraan, katakanlah jalan raya itu semacam jalur ya, jalur lintasan dari kendaraan. Kemudian satu kendaraan itu kita anggaplah satu komponen ya, senyawa ya di dalam kromatografi ya. Jadi nanti sampai di suatu tempat ya, mobil ya, kendaraan itu berhenti gitu ya. Ada yang berhenti lama, ada yang berhenti sebentar. Nah, kemudian ada yang sering berhenti gitu ya. Jadi kalau yang berhentinya sebentar itu sampai ke finish itu kan lebih cepat ya. Tapi kalau yang berhentinya lama sampai ke finish itu lebih lama juga gitu ya. Nah, sehingga nanti kendaraan itu untuk sampai ke finish itu tidak sama gitu ya, walaupun startnya mungkin sama. Ya, demikian juga kalau orang atlet maraton ya, lari maraton misalkan ya, startnya sama, kan campuran orang ya, orang bercampur gitu ya, banyak orang gitu ya, startnya sama, tetapi nanti ada yang tidak kuat untuk lari ya, lari secara kontinu, ada yang larinya lambat, ada yang larinya cepat gitu ya, ada yang nggak kuat lari, ada berhenti, sering berhenti gitu ya. Maka kalau orang yang sering berhenti tadi itu untuk sampai ke finishnya sangat lama. Tapi kalau dia larinya cepat, kemudian jarang berhenti, itu sampai ke finishnya lebih dulu gitu ya. Nah, demikian juga gambarannya di dalam sebuah kolom kromatografi, di mana campuran komponen itu masuk ke dalam kolom, itu nanti dia akan mengalami interaksi dengan fasa diam di dalam kolom. Ada yang interaksinya lama gitu ya, ada yang interaksinya sebentar gitu ya, sehingga nanti komponen-komponen yang dalam bentuk campuran tadi dia akan memisah sampai ke ujung kolom ya. Setelah keluar dari ujung kolom itu dia keluar satu-satu, dia memisah. Nah, interaksinya itu bisa dalam bentuk absorpsi ya, absorpsi pada fasa padat, fasa diam padat, bisa juga partisi ya, partisi dalam fasa diam cair. Nah, partisi itu diibaratkan dari fasa gerak dia masuk ke dalam fasa diam ya, fasa diam cair, seolah-olah dia itu larut gitu ya. Tapi dia tidak bertahan lama di dalam fasa diam cair, tapi dia nanti akan kembali lagi ke fasa gerak. Nah, fasa gerak itu kan berjalan terus ya, bergerak terus, sehingga nanti ada yang sebentar mampir di fasa diam cair, ada yang lama yang mampir di fasa diam cair gitu ya. Yang sebentar mampir nanti dia akan keluar dari kolam lebih dulu, sedangkan yang lama mampirnya di fasa diam itu dia keluar kolam itu di belakangan gitu ya, sehingga terjadi pemisahan gitu ya. Nah, komponen suatu campuran itu nanti akan dibawa oleh aliran fasa gerak gas melalui fasa diam padat cair ya. Jadi antara fasa gerak dan fasa diam itu ya, di mana di fasa gerak itu ada komponen-komponen yang dibawa oleh fasa gerak, dia akan mengalami interaksi dengan fasa diam. Jadi pemisahan terjadi berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi ya. Jadi seolah-olah campuran itu bergerak ya, dibawa oleh fasa gerak gas ya, itu disebut dengan migrasi. Kemudian di dalam migrasinya dia akan tertahan di fasa diam ya, tapi tertahannya itu tidak
ada yang lama, ada yang sebentar. Kemudian dia nanti bergerak lagi gitu ya. Sehingga nanti sampai ke ujung kolom dia akan keluar satu-satu atau memisah gitu ya. Nah, di dalam fase gerak gas, nah, komponen-komponen campuran atau sampel itu juga nanti dia akan akan berubah menjadi fase gas ya, karena di situ ada nanti sampelnya itu mengalami pemanasan ya. Sebentar ya. Jadi di sini ada di proses vaksinasi ya, divaksinasikan, artinya itu mengalami pemisahan. Kalau pemisahannya itu partisi, berarti pasadian itu adalah cair. Nah, ini dua jenis kromatografi gas. Ada yang dikenal sebagai kromatografi gas padat, ya, GSC, gas solid kromatografi, ya, dikenal sebagai kromatografi gas padat. Ya. Artinya di sini pasadiannya itu berupa padatan. Ya. Jadi untuk kromatografi gas padat, pasadiannya itu adalah bahan padat ya. Dan proses yang berlangsung ya di dalam kolom ya, di mana terjadi pemisahan antara komponen-komponen di dalam fase antara fase gerak gas dan fase yang padat, itu mekanismenya adalah absorpsi ya. Jadi nanti komponen itu akan terabsorpsi atau tertahan ya. Absorpsinya itu bukan permanen ya, tapi ada yang terabsorpsi, tertahan ya dalam waktu yang singkat, ada yang tertahan dalam waktu yang lama. Jadi nanti mekanismenya adalah absorpsi ya. Karena pasadiannya padat, komponen-komponen dalam bentuk gas itu nanti akan terabsorpsi pada pasadian padat, kemudian nanti dia lepas kembali ya, karena adanya pengaruh aliran fase gerak gas tadi ya. Jadi dia tidak komponen itu tidak akan terabsorpsi dalam waktu yang lama gitu ya. Jadi nanti dia lepas kembali gitu ya. Ada yang lebih lama, ada yang lebih cepat ya terabsorpsinya. Ada yang sangat cepat gitu ya. Jadi kalau yang terabsorpsi ya ke permukaan pasadium itu hanya sebentar saja gitu ya, nanti dia keluar kolom itu sangat cepat gitu ya. Ditandai dengan waktu retensinya itu singkat ya. Jadi waktu retensi itu adalah waktu saat sampel itu diinjeksikan ke dalam dalam kolom ya, kemudian sampai dia terbaca oleh detektor, itu adalah waktu retensi ya. Nah, kalau waktu retensinya singkat, artinya dia hanya tertahan di dalam kolom dengan waktu yang singkat juga gitu ya. Kalau waktu retensinya lama gitu ya, berarti dia interaksinya dengan pasadium itu lama juga gitu. Nah, kromatografi gas padat ini merupakan kromatografi yang awal ya, yang sudah tua ya. Nah, kita kenal juga di beberapa yang
kromatografi yang konvensional seperti kolom kromatografi pakai kolom kaca itu ya, itu merupakan kromatografi yang paling sederhana ya, yang sudah tua sekali. Jadi itu yang pertama ditemukan ya. Sampai sekarang itu alatnya itu sudah canggih ya sekarang ya. Kolomnya dibikin dalam bentuk kolom stainless ya, ukurannya kecil tapi lebih panjang gitu ya. Dan lagi kolom kaca ya. Kolom kaca itu lebih kecil lagi diameternya, kemudian bisa lebih panjang gitu ya. Ada kaca khusus dipakai sebagai kolom ya. Nah itu biasanya adalah untuk fasa diam cair ya, untuk kolom kaca. Tapi kalau untuk kolom fasa diam padat itu biasanya menggunakan kolom stainless ya, kolom stainless. Jadi diameternya agak besar ya, sekitar setengah senti ya, atau 0,4 mili ya, 0,4 senti ya, 4 milimeter gitu ya diameternya. Dan panjangnya itu tidak panjang ya, antara 2 sampai 4 meter gitu ya. Jadi kalau kolom kaca itu bisa panjang ya, kolom kaca itu bisa sampai 50 meter ya, ada yang 100 meter gitu ya. Jadi dibuat dalam bentuk gulungan ya, spiral gitu ya, dalam bentuk kumparan ya, terbuat dari kaca tapi kecil gitu ya, sebesar ujung lidi. Nah itu salah satu teknologi canggih yang bisa membuat kolom ya, kolom seperti itu. Nanti akan kita lihat beberapa contoh kolom kolom kaca ya, dan kolom stainless. Nah kalau dibandingkan dengan gas kromatografi cair ya, memang kromatografi gas padat ini efisiensinya agak rendah gitu ya. Jadi resolusinya juga rendah gitu ya. Resolusi dari GSC-nya agak rendah ya. Tapi bisa nanti ditingkatkan resolusinya dengan memodifikasi ya. Apakah itu nanti kolomnya dimodifikasi, kemudian pasa geraknya juga diganti, misalnya diganti dengan yang lebih baik gitu ya, bisa menaikkan efisiensinya atau resolusi. Resolusi itu maksudnya adalah antara komponen satu dan komponen lainnya itu apakah dia memisah dengan baik apa tidak ya gitu. Jadi resolusi mungkin sudah diajarkan juga oleh Pak Dadan ya mengenai resolusi kolom ya. Jadi salah satu kelemahannya untuk gas kromatografi padat itu reproducibility-nya rendah ya, atau keboleh ulangannya itu rendah. Jadi apa ya namanya ya, kolom itu dipakai untuk berulang-ulang untuk analisis itu rendah, efisiensinya menurun gitu ya, yang disebut dengan reproducibility-nya rendah. Jadi apa namanya, untuk meningkatkan reproducibility-nya, kolom itu harus dicuci gitu ya, atau harus di treatment lagi gitu ya, baru dipakai lagi. Tapi kalau dipakai terus gitu ya, berulang-ulang, itu nanti resolusinya akan semakin menurun gitu ya. Jadi itu salah satu kelemahan dari gas kromatografi padat ya. Nah, reproducibility-nya itu juga tergantung dari
bagaimana kualitas dari fasa diamnya ya. Karena fasa diamnya merupakan fasa diam padat, itu tergantung juga pada keseragaman ukuran partikelnya ya. Jadi kalau ukuran partikelnya seragam gitu ya, ukurannya sama semua gitu ya, nah, itu biasanya agak lebih baik gitu ya, resolusinya nanti akan lebih baik. Tapi kalau apa namanya, keseragaman itu rendah gitu ya, ada yang ukurannya tidak sama ya antara partikel satu dengan yang lain, maka nanti itu yang membuat reproducibility-nya itu rendah gitu ya. Kemudian tergantung juga pemakaian ya, pemakaian dari kolom. Jadi kolom itu kalau kita menggunakan, setelah digunakan itu harus di treatment lagi atau di apa istilahnya, dicuci lagi gitu ya. Jadi untuk mencucinya itu dia tidak tidak semudah ya kita mencuci untuk kolom HPLC ya. Kolom HPLC itu karena dia fasa geraknya cair, itu untuk mencucinya, membersihkannya itu juga pakai cairan ya. Jadi kalau untuk kolom gas ini dia harus menggunakan gas juga yang sebagai apa namanya, pembersih ya. Jadi harus diperlakukan lagi untuk mengembalikan apa namanya, kolom itu ke keadaan yang lebih baik ya, mungkin tidak seperti semula gitu ya. Nah, untuk menandai reproducibility-nya itu menurun atau resolusinya menurun, kalau kita melihat di dalam chromatogramnya itu ada tiling ya, semacam apa namanya, satu puncak, tetapi nanti di dasar puncak itu sangat lebar gitu ya, melebar seperti apa ya, kayak gunung gitu ya. Jadi tidak ramping lurus gitu ya, tapi ya kayak gunung gitu ya, kayak segitiga gitu ya. Terus sisi-sisi kiri kanannya itu seperti apa ya, seperti melandai gitu ya. Itu biasanya ada tiling ya, membentuk ekor. Jadi nanti antara puncak satu dengan puncak lain itu seolah dia berdempet gitu ya, tidak memisah dengan baik. Nah, itu salah satu menandai bahwa resolusinya itu menurun ya. Nah, mungkin juga disebabkan cara pemakaian dari kolom ya, yang apa namanya, tidak mengikuti SOP-nya ya, tidak mengikuti prosedur. Lalu banyak bagian-bagian dari absorben itu tidak aktif gitu ya. Permukaan absorben itu banyak yang tidak aktif, jadi tidak dapat apa namanya, berinteraksi dengan komponen analit ya. Jadi biasanya disebut dengan apa namanya, nanti platoritis ya, ada jumlah platoritis. Jadi semakin besar angka jumlah platoritisnya, biasanya itu dia menunjukkan adalah bagian-bagian aktif dari permukaan dari fasa diam ya. Nah, kalau kita ibaratkan tempat parkir lah gitu ya, tempat parkir. Kalau di tempat parkir itu banyak rongsokan juga ditaruh di situ ya, kan tidak bisa digunakan gitu ya. Artinya dengan tempat rongsokan tadi itu dianggap tidak aktif gitu ya. Jadi tidak bisa mobil kendaraan parkir di situ. Jadi ibaratnya permukaan yang tidak bisa apa namanya, disentuh atau berinteraksi dengan komponen disebut dengan permukaan yang tidak aktif gitu. Itu akan mengurangi dari jumlah platoritisnya. Jadi jumlah platoritis itu menggambarkan permukaan-permukaan absorben itu yang aktif ya, yang bisa digunakan oleh apa namanya, oleh analit untuk berinteraksi gitu ya.
seperti itu. Nah, waktu retensi terlalu panjang, ini juga salah satu penurunan ya resolusi dari soft column. Waktu retensinya terlalu panjang gitu ya, sehingga dia membentuk tiling ya, semacam apa ya, kalau di KLT itu kan udah jelas ya tiling itu seperti apa. Jadi seolah-olah noda itu ada ekornya ke bawah gitu ya, tiling. Nah, di dalam kromatografi gas itu kan digambarkan dengan kromatogram seperti puncak. Kalau puncaknya itu lurus gitu ya, ramping, itu biasanya bagus ya, resolusinya. Tapi kalau dia itu melandai ke samping kiri kanan gitu ya, melandai gitu seperti apa ya, gunung gitu ya. Nah, itu biasanya itu ada tiling ya. Di bagian yang landai, di bagian kiri kanan yang landai itu itulah semacam tiling tadi. Atau juga absorben reaktif terhadap komponen, ada juga itu ya. Jadi seolah absorben itu bisa dia berperan sebagai katalis itu ya, menyebabkan namanya analit itu berubah gitu ya. Atau analit itu mengalami oksidasi atau semacam reaksi dengan komponen lain gitu ya. Jadi seolah-olah absorben atau pasadiannya itu berperan sebagai katalisator, itu akan menyebabkan nanti resolusinya rendah gitu ya. Jadi kita yang sering dijumpai pada gas kromatografi padat ya. Jadi biasanya reproducibility-nya itu rendah atau resolusinya rendah, itu diakibatkan oleh bisa kolom itu kurang berkualitas ya, kurang partikel pasadiannya tidak seragam ya, kemudian juga penggunaan kolom yang tadi tidak sesuai dengan prosedur gitu ya, sehingga dia mengalami semacam kerusakan gitu ya, perubahan, sehingga nanti akan menimbulkan tiling ya, ada kromatogramnya timbul ke tiling, kemudian waktu retensinya panjang ya, terlalu panjang, kemudian juga absorbennya pasadiannya juga berubah atau bertindak sebagai katalis gitu ya, sehingga nanti tujuan pemisahan itu tidak tercapai gitu ya. Tapi ada juga kelebihan dari kalau tadi ada kelemahan ya, sekarang kelebihan dari gas kromatografi pasta padat ya. Pasadiannya itu karena dia padatan itu bisa dikeringkan ya, apa namanya, dia tidak mudah berubah ya, atau tidak berubah fasa gitu ya. Jadi pasadian tidak, walaupun dipanaskan gitu, dia tidak akan menguap gitu ya, tidak berubah fasa, dia tetap dalam bentuk padatan. Sehingga untuk gas kromatografi padat ini, kolom itu bisa dipanaskan pada suhu yang lebih tinggi ya. Kemudian karena bisa dipakai pada suhu yang lebih tinggi, dan juga bisa digunakan detektor yang sensitif terhadap panas ya. Nah, ada beberapa contoh ini ya, contoh dari absorben untuk apa namanya, untuk pasadian padat pada gas kromatografi. Ada yang dikenal dengan sferon ya. Sferon itu adalah grafit ya. Grafit coal itu adalah semacam apa ya, macam arang ya,
arang dalam bentuk grafit ya. Nah itu biasanya dibuat dari apa ya, dari pembakaran batu bara atau semacam kalau kita lihat di dalam apa, pensil 2B itu semacam grafit gitu ya. Pensil 2B itu adalah grafit. Tapi kalau untuk kromatografi padat ini dia dibentuk dalam bentuk butiran halus ya. Butiran halus yang ukurannya harus sama, seragam. Di dalam butiran-butiran halus grafit dengan ukuran yang seragam. Kemudian ada yang kenal dengan molecular sieve, ya. Ada dalam bentuk lindo, ya, atau semacam zeolit buatan lah itu ya. Merupakan campuran natrium dengan apa namanya ini, ada kalsium, aluminium silikat juga ya, dicampur gitu ya. Tapi komposisinya kita tidak tahu ya, itu merupakan rahasia dari pembuat ya, perusahaan yang pembuat. Jadi molecular sieve ini juga berperan sebagai apa ya, dehidrator ya. Dehidrator itu semacam apa ya, pengering ya, semacam pengering ya. Seperti silika gel gitu ya, itu dehidrator namanya ya. Kemudian yang B yang masih dalam apa namanya molecular sieve, yang B-nya ada namanya propak, polipak, kromosom ya, kromosom. Nah ini merupakan polimer ya, polimer yang disintesis dari divinyl benzen ya. Jadi propak itu adalah semacam polimer yang dibuat dari divinyl benzen. Kemudian diubah menjadi padatan atau partikel-partikel halus dengan ukuran yang seragam ya, hingga disebut dengan propak. Nah inilah kegunaan dari molecular sieve. Sebenarnya dipakai pada kromatografi gas ya, sebagai fasa diam untuk memisahkan dari gas mulia ya. Jadi kalau gas mulia itu ada helium, ada xenon, argon, apalagi itu helium, argon, xenon, dan apalagi ya, berapa itu ya. Itu bisa dipisahkan dengan apa namanya, fasa diam molecular sieve ya. Kemudian juga untuk pemisahan hidrogen, oksigen, CO2 dan CO ya. Jadi ada gas kromatografi yang menggunakan fasa diamnya dalam molecular sieve, bisa untuk dipakai untuk memisahkan gas-gas mulia ya, hidrogen, oksigen, karbon dioksida dan karbon monoksida. Jadi kalau secara kualitatifnya memisahkan, tapi juga bisa dilakukan uji penentuan kuantitatifnya ya. Tapi harus menggunakan standar ya, karena ada standar. Kemudian untuk memisahkan senyawa-senyawa polar ya, ini juga bisa digunakan fasa diam molecular sieve ya, untuk memisahkan air, amina ya, amonia, kemudian alkohol ya, glikol, asam-asam lemak rendah gitu ya. Jadi berat molekulnya harus rendah gitu ya, karena kalau untuk gas kromatografi itu sampelnya itu walaupun sampelnya cair tapi mudah menguap ya, volatil gitu. Jadi bahan-bahan yang volatil. Tapi kalau
Kalau berat molekulnya tinggi, itu tidak bisa dipakai gas kromatografi ya. Kita harus menggunakan HPLC. Jadi ingat, di dalam pengujian dengan gas kromatografi itu harus kita lihat sampelnya itu yang mau dipisahkan seperti apa. Apakah dia titik didihnya tinggi? Kalau tinggi dia nggak bisa ya. Jadi harus dalam bentuk senyawa dengan berat molekul rendah ya. Kemudian bersifat volatil, jadi menguap. Jadi di dalam kolom itu dia akan diubah menjadi gas ya. Jadi sampel atau analit-analit itu juga nanti di dalam kolom itu dia berubah menjadi gas. Nah, kemudian molekul arsen itu untuk memisahkannya ya, memisahkan komponen-komponen campuran itu berdasarkan dari berat molekul. Kalau berat molekulnya rendah, itu waktu retensinya juga rendah. Kita lihat di sini N2 itu berat molekulnya adalah 28 ya. 28, sedangkan CO 12 ditambah 16, 28 juga ya, bersama ya berat molekul. Kemudian NO 14 ditambah 16, 30 ya, 30. Jadi semakin tinggi berat molekulnya, maka waktu retensinya semakin panjang gitu ya. Jadi yang waktu retensinya paling rendah itu adalah N2. N2 itu dia muncul puncak di awal, artinya dia keluar dari kolom lebih dulu ya, kemudian dideteksi oleh detektor, maka muncul puncak N2. Kemudian CO, karena berat molekulnya sama mungkin dengan N2, tetapi di sini sifat apa ya namanya, sifat kepolarannya mungkin ya beda antara N2 dengan CO ya. Jadi CO itu agak lebih tinggi waktu retensinya dibandingkan N2. Ya mungkin inilah gambaran sedikit ya materi yang akan bahas ya. Untuk pertemuan pertama mungkin tidak sampai selesai ya. Nah, nanti saya juga ada kegiatan rapat ya jurusan secara daring setelah ini. Ya, mungkin pertemuan kita singkat saja ya. Untuk pertemuan pertama nggak masalah ya. Untuk apa ya selanjutnya nanti kita akan menyelesaikan materi itu sesuai dengan jadwal. Sebelum saya tutup, ada yang mau